perkenalkan, saya Wayanwina Febri Lestari dengan NIM 2529061017 yang merupakan mahasiswa Magister Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Pendidikan IPA. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang distribusi peluang. Adapun pokok bahasan dari distribusi peluang hari ini yaitu pertama distribusi peluang yang akan membahas tentang definisi peluang, definisi distribusi peluang, jenis-jenis distribusi peluang, distribusi binomial, distribusi normal, manfaat mempelajari peluang, dan pentingnya distribusi dalam peluang statistika. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu ruang sampel atau kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1, di mana P sama dengan 0 yang berarti peristiwa tersebut mustahil terjadi, dan P sama dengan 1 yang berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Peluang dilambangkan dengan P, di mana untuk menentukan peluang diketahui bahwa rumusnya adalah banyaknya hasil kejadian A yang muncul atau NA per banyaknya seluruh hasil yang mungkin atau NS. Contoh penerapan peluang yang pertama adalah pada saat pelemparan sebuah dadu yang bermuka 6, di mana terdapat banyak 6 kejadian yang mungkin, yaitu dadu bermuka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan muncul. Lalu pertanyaannya, peluang muncul mata dadu 4 adalah banyaknya kejadian pada munculnya angka 4, yaitu 1, per seluruh kejadian, yaitu 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu 4 adalah 1 per 6. Kemudian peluang munculnya mata dadu genap, pada mata dadu 6 terdapat 3 mata dadu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga banyak kejadiannya adalah 3, dan seluruh kejadiannya yaitu 6, sesuai dengan seluruh jumlah mata dadu. Sehingga peluang munculnya mata dadu genap adalah 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Kemudian definisi distribusi peluang. Distribusi peluang adalah suatu tabel grafik atau fungsi yang mencantumkan seluruh hasil yang mungkin dari satu eksperimen acak dan peluang yang terkait dengan setiap hasil tersebut. Distribusi peluang menggambarkan total peluang 1 tersebar di antara semua kemungkinan nilai dari suatu variabel acak X. Variabel acak atau X adalah fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real ke setiap elemen dalam ruang sampel. Contoh distribusi peluang, pada pelemparan 3 buah koin dengan yang terdiri dari 8 hasil, di mana A itu sama dengan angka dan G itu sama dengan gambar, di mana hasilnya itu adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, angka gambar gambar, dan gambar gambar gambar. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka A yang muncul, nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, atau 3. Seperti yang terlihat pada tabel yang ada di slide. Di mana banyaknya angka itu atau X adalah 0, 1, 2, 3. Dan diperoleh hasil munculnya gambar-gambar-gambar adalah 1 per 8, kemudian angka 1 yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar atau gambar-gambar angka, itu 3 kejadian, sehingga distribusi peluangnya adalah 3 per 8. Kemudian banyaknya angka 2, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, juga sama 3 kejadian, sehingga distribusi peluangnya adalah 3 per 8, dan peluang munculnya 3 angka, yaitu angka-angka-angka,
itu sebanyak satu kejadian, sehingga distribusi peluangnya adalah 1/8. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari distribusi peluang. Secara umum, distribusi peluang memiliki dua jenis, yaitu distribusi peluang diskrit, yaitu digunakan untuk variabel acak yang nilainya dapat dihitung, terhingga atau terhitung tak terhingga. Biasanya digunakan pada bilangan bulat. Contohnya itu pada distribusi binomial, yaitu jumlah keberhasilan dalam n percobaan independen. Kemudian ada distribusi Poisson, yaitu jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu, dan distribusi hipergeometrik, yaitu jumlah keberhasilan dalam sampel yang diambil tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Yang kedua ada distribusi peluang kontinu yang digunakan untuk variabel acak yang nilainya dapat berupa bilangan real dalam satu rentang atau tidak dapat dihitung, biasanya berupa hasil pengukuran. Contohnya pada distribusi normal, yaitu distribusi simetris yang berbentuk lonceng. Kemudian ada distribusi seragam atau uniform, yaitu setiap nilai dalam rentang memiliki peluang yang sama, dan distribusi eksponensial, yaitu waktu tunggu hingga satu kejadian terjadi. Selanjutnya kita bahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial memodelkan peluang sejumlah keberhasilan X dalam jumlah percobaan tetap N yang bersifat independen. Karakteristiknya yaitu percobaan diulang N kali yang tetap. Setiap percobaan hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses atau P atau gagal yang dilambangkan dengan Q sama dengan 1 min P. Kemudian peluang sukses P selalu sama di setiap percobaan, dan percobaan pada distribusi binomial bersifat independen. Contoh distribusi binomial ini bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada distribusi normal. Distribusi normal kurvanya dicirikan oleh bentuk lonceng atau bell shape yang simetris. Parameternya ada yang pertama rata-rata, itu menentukan pusat atau lokasi puncak kurva. Simpangan baku menentukan penyebaran atau lebar kurva. Dengan sifat kunci simetris terhadap rata-rata, di mana rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Aturan empirisnya menyatakan persentase data yang jatuh dalam kelipatan simpangan baku dari rata-rata. Standarisasinya atau Z-score-nya, untuk menghitung peluang distribusi normal, kita mengubah nilai X menjadi nilai Z atau nilai normal baku yang menunjukkan banyak simpangan baku nilai X dari rata-rata. Selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari peluang. Yang pertama adalah analisis resiko, di mana memungkinkan penilaian kuantitatif terhadap resiko yang sangat penting dalam manajemen proyek, keuangan, dan keselamatan. Kemudian ada pengambilan keputusan yang optimal, membantu dalam memilih tindakan terbaik di tengah risiko, misalnya keputusan investasi, penentuan premi asuransi, atau perencanaan logistik. Dan prediksi serta peramalan, di mana statistika dan peluang digunakan di berbagai bidang ekonomi seperti ekonomi, meteorologi, dan teknik untuk memprediksi nilai hasil di masa depan, seperti memprediksi permintaan produk atau peluang gagalnya suatu sistem. Selanjutnya kita akan membahas poin terakhir, yaitu pentingnya distribusi peluang dalam statistika. Ada dua, yaitu yang pertama pemodelan data kompleks. Distribusi memungkinkan kita untuk mewakili dan menganalisis data dengan model matematis, serta uji hipotesis dan interval kepercayaan. Setiap uji statistik didasarkan pada asumsi distribusi peluang tertentu, dan interval kepercayaan dihitung berdasarkan distribusi peluang untuk memberikan rentang perkiraan parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Baik, sekian hasil pemaparan dari saya. Jika rekan-rekan dan teman-teman yang menonton video ini memiliki pendapat yang berbeda atau memiliki pertanyaan, saya terbuka untuk
diskusi di kolom komentar. Terima kasih.